Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian merasa heran dengan ciptaan Allah yang begitu luar biasa hingga akal kita tak mampu memahaminya? Dari bintang di langit, lautan yang luas, hingga makhluk hidup sekecil semut, semuanya menyimpan rahasia yang menakjubkan. Di video kali ini, kita akan menelusuri misteri ciptaan Allah yang tidak bisa dijelaskan akal. Kita akan belajar bersama-sama, merenungkan setiap tanda kebesarannya, dan menemukan bagaimana hati kita bisa semakin dekat kepada Allah melalui makrifat. Jadi pastikan kalian tetap bersama saya sampai akhir, karena setiap detik dari video ini akan membuka mata dan hati kita terhadap keajaiban ciptaan Allah. Ustadz, saya selalu merasa heran dengan ciptaan Allah. Ada hal-hal yang begitu menakjubkan, tapi rasanya akal saya tidak mampu menjelaskannya, kata Ahmad sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ustadz Hanan tersenyum lembut, matanya menatap jauh ke langit. Ahmad, itu memang wajar. Allah menciptakan alam semesta ini jauh lebih luas dari kemampuan akal manusia. Bahkan banyak hal yang kita anggap biasa, sesungguhnya mengandung rahasia yang hanya Allah yang mengetahui. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3, yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Lihat, Allah sendiri menegaskan bahwa ciptaannya seimbang, tetapi manusia belum tentu mampu memahami keseimbangan itu sepenuhnya. Lalu bagaimana kita harus bersikap ketika akal kita tidak mampu menjelaskan sesuatu? Tanya Ahmad. Raut wajahnya serius seolah mencari kepastian. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa keterbatasan akal manusia adalah bagian dari ujian dan rahmat Allah. Allah ingin kita selalu dalam keadaan sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Jelas Ustadz Hanan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan pula penawarannya. Bayangkan, segala sesuatu yang terjadi di alam ini, bahkan yang tampak mustahil, berada dalam pengetahuan Allah. Akal manusia hanya bagian kecil dari keseluruhan hikmahnya. Ahmad terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Ustadz. Jadi banyak hal di alam semesta ini yang sepertinya tidak masuk akal bagi kita, tapi semuanya ada sebab dan hikmahnya. Betul, jawab Ustadz Hanan, menekankan kata-katanya dengan lembut. Contohnya, bagaimana debu di langit bisa membentuk galaksi, atau bagaimana sel-sel dalam tubuh kita bekerja tanpa kita sadari. Semua itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Kita hanya melihat permukaannya, tapi rahasia yang sesungguhnya tersembunyi di balik ciptaan tersebut. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu, keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Itu menegaskan bahwa proses penciptaan yang terlihat mustahil bagi akal manusia memiliki aturan dan hikmah yang hanya diketahui Allah. Kadang saya merasa kecil, Ustadz, kata Ahmad. Suaranya lirih. Saya ingin mengerti segalanya, tapi akal saya seakan berhenti ketika menghadapi ciptaan Allah yang maha luas. Ustadz Hanan tersenyum hangat, menepuk pundak Ahmad. Itulah yang disebut makrifat Ahmad. Mengakui kebesaran Allah dan keterbatasan diri sendiri. Ketika akal tidak mampu menjelaskan, hati yang berserah dan ilmu yang kita pelajari menjadi jalan untuk menghargai ciptaan Allah. Kita tidak selalu harus mengerti segalanya dengan akal. Kadang cukup dengan menyaksikan dan takjub, lalu bersyukur. Seperti bintang di langit malam ini. Kita tahu mereka ada, kita tahu mereka bersinar, tapi kita tidak tahu seluruh rahasia di balik cahaya mereka. Dan itu tidak apa-apa, karena yang penting adalah kesadaran kita akan kebesaran Allah. Ahmad menatap langit, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Terima kasih Ustadz, saya mulai mengerti bahwa misteri ciptaan Allah bukan untuk selalu dijelaskan, tapi untuk membuat kita takjub dan bersyukur. Ustadz, saya selalu penasaran dengan makhluk hidup, kata Ahmad sambil menyusuri taman kecil di depan masjid. Bagaimana mungkin tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan bisa bekerja begitu kompleks, tapi kita tidak pernah menyadarinya sepenuhnya. Ustadz Hanan berhenti sejenak, menatap daun-daun yang bergoyang tertiup angin. Ahmad, itu salah satu tanda kebesaran Allah yang nyata.
Setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki sistem yang luar biasa. Ambil contoh tubuh manusia. Ada jutaan sel yang bekerja serentak, otak yang mengatur semua fungsi, jantung yang memompa darah tanpa kita harus memikirkannya. Semua ini ciptaan Allah yang luar biasa. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, Allah berfirman, "Kemudian dia menjadikan keturunan manusia dari saripati yang hina. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ke dalamnya." Bayangkan, proses kehidupan yang tampak sederhana itu sebenarnya sangat rumit dan menakjubkan. Namun akal manusia hanya bisa memahami sebagian kecil. Lalu Ustadz, bagaimana kita bisa memahami rahasia-rahasia itu? Apakah mungkin akal manusia suatu hari bisa mengungkap semua ciptaan Allah? Tanya Ahmad, matanya penuh keingintahuan. Ustadz Hanan tersenyum tipis. Ahmad, akal manusia memang berkembang, tapi ciptaan Allah tidak terbatas. Ada hadis riwayat Tirmidzi yang menyebutkan, tidak ada seorang pun yang mengetahui semua rahasia ciptaan Allah. Bahkan para ilmuwan yang paling hebat pun hanya mampu menyelami sebagian kecil rahasia itu. Allah menciptakan makhluk hidup dengan kompleksitas yang tidak terbayangkan. Misalnya, bagaimana lebah bisa membuat sarang yang sempurna, atau bagaimana burung migrasi tahu arah perjalanan ribuan kilometer. Semua itu terjadi tanpa mereka belajar secara ilmiah, hanya dengan insting ciptaan Allah. Wah, luar biasa, gumam Ahmad. Saya bahkan terkadang melihat tanaman di sekitar rumah dan berpikir, bagaimana mereka tahu kapan harus tumbuh, kapan harus berbunga. Semua seakan memiliki jadwal sendiri, tanpa guru yang mengajari mereka. Benar sekali, jawab Ustadz Hanan sambil menunjuk bunga yang mulai mekar. Allah memberi setiap makhluk hukum dan ketentuan yang membuat mereka mampu hidup dan berkembang. Inilah yang disebut sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di seluruh ciptaan. Kita mungkin bisa mempelajari mekanismenya sedikit demi sedikit melalui ilmu pengetahuan, tapi tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Ayat ini menegaskan bahwa akal kita cukup untuk menyadari kebesaran Allah, bukan untuk memahami keseluruhan ciptaannya. Ahmad menunduk, menyadari keterbatasannya. Jadi misteri ciptaan Allah itu bukan untuk dipecahkan sepenuhnya, tapi untuk membuat kita sadar dan bersyukur atas keagungannya. Tepat sekali, kata Ustadz Hanan sambil menepuk bahu Ahmad. Ketika kita menerima keterbatasan akal, kita akan lebih mudah mendekat kepada Allah melalui makrifat. Kita mulai menghargai setiap makhluk, dari manusia hingga semut di tanah. Kita belajar bersyukur, menghormati, dan tidak sombong karena mampu mengerti sebagian kecil ciptaannya. Allah menciptakan semuanya dengan hikmah, dan kita hanya perlu menyaksikan, takjub, dan belajar dari ciptaan itu. Ahmad tersenyum, hatinya dipenuhi rasa kagum. Saya mulai memahami, Ustadz. Setiap makhluk hidup adalah buku yang menulis tentang kebesaran Allah, dan saya hanyalah pembaca yang mencoba memahami sebagian kecil isinya. Ustadz, saya selalu terkagum-kagum dengan fenomena alam, kata Ahmad sambil menatap sungai yang mengalir di dekat masjid. Bagaimana bisa air mengalir begitu lancar, membelah batu, memberi kehidupan, tapi kita jarang menyadari keajaiban itu. Ustadz Hanan menunduk, menyentuh permukaan air yang dingin. Ahmad, sungai ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah yang sering luput dari perhatian kita. Air adalah unsur sederhana, tapi peran dan keteraturannya sangat kompleks. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup?" Lihat, Allah menegaskan bahwa air adalah sumber kehidupan, sesuatu yang tampak biasa bagi kita, tapi mengandung misteri besar yang akal manusia sulit sepenuhnya pahami. Lalu Ustadz, bagaimana mungkin hujan yang turun dari awan bisa begitu tepat memenuhi sungai dan membuat bumi subur? Rasanya itu mustahil dijelaskan hanya dengan logika manusia, tanya Ahmad. Matanya menyala karena penasaran. Ustadz Hanan tersenyum lembut. Ahmad, inilah yang disebut rahasia ciptaan Allah.
Kita bisa belajar tentang siklus air melalui ilmu pengetahuan, seperti penguapan, kondensasi, dan hujan. Tetapi akal manusia tidak bisa menjelaskan mengapa semuanya terjadi dengan kesempurnaan yang luar biasa. Bahkan hujan yang turun di waktu yang tepat untuk tanaman tertentu, di tempat yang tepat, menunjukkan keteraturan ilahi yang sempurna. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Berdoalah kepada Allah untuk hujan, karena hujan adalah rahmatnya." Bayangkan, alam semesta ini berfungsi dengan aturan yang tidak kita ciptakan, namun memberi manfaat bagi seluruh makhluk. "Benar juga Ustadz," gumam Ahmad sambil memandang air yang mengalir. "Saya bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana ribuan tahun siklus ini terus berjalan tanpa henti, tanpa manusia campur tangan, dan semuanya tetap seimbang." "Dan itu hanya satu contoh, Ahmad," lanjut Ustadz Hanan. "Coba lihat fenomena lain, seperti pergantian siang dan malam, musim yang datang silih berganti, angin yang menyejukkan, atau gempa dan gunung berapi yang tetap diatur dalam keseimbangan bumi. Semua itu adalah ciptaan Allah yang melebihi kemampuan akal manusia." Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 65, Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah menundukkan apa yang ada di bumi untukmu dan kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya?" Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah mengatur alam semesta dengan hukum yang hanya Dia ketahui sepenuhnya. Ahmad menghela napas panjang, hatinya dipenuhi kekaguman. Jadi Ustadz, fenomena alam yang tampaknya logis atau bahkan mustahil bagi manusia sebenarnya adalah tanda kebesaran Allah yang harus kita hargai dan renungkan. "Tepat sekali," kata Ustadz Hanan sambil tersenyum. Ketika akal manusia tidak mampu menjelaskan sepenuhnya, itu adalah kesempatan bagi hati kita untuk berserah, untuk takjub, dan untuk mengenal Allah lebih dekat. Makrifat bukan hanya tentang mengetahui, tetapi juga merasakan kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Sungai ini, hujan yang turun, angin yang berhembus, semuanya adalah buku terbuka bagi orang yang mau membaca dengan hati, bukan hanya dengan akal. Ahmad menatap air yang berkilau diterpa sinar matahari sore. "Saya mulai menyadari, Ustadz, misteri alam bukan untuk dipecahkan, tapi untuk membuat kita selalu ingat dan bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta." "Ustadz, terkadang saya berpikir tentang manusia sendiri," kata Ahmad sambil duduk di bawah pohon, menatap anak-anak yang bermain di taman. "Bagaimana mungkin tubuh kita begitu kompleks, organ-organ saling bekerja sama, dan kita bahkan tidak menyadarinya?" Ustadz Hanan mengangguk perlahan, matanya menatap Ahmad dengan penuh pengertian. "Ahmad, tubuh manusia adalah salah satu mukjizat ciptaan Allah yang paling jelas tapi sering terlupakan. Dalam Quran Surat Al-Insan ayat 2, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur untuk mengujinya, lalu kami jadikan dia mendengar dan melihat." Bayangkan, dari setetes yang tampaknya sederhana, Allah menciptakan makhluk yang memiliki akal, hati, dan kesadaran. Bahkan organ-organ sekecil sel pun bekerja dengan presisi yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal manusia. "Benar Ustadz," kata Ahmad sambil mengerutkan dahi. "Saya membaca tentang sistem saraf, jantung, dan otak. Semua bekerja bersamaan tanpa kita harus memerintahnya. Tapi bagaimana tubuh bisa tahu kapan harus bekerja dan kapan harus istirahat? Rasanya itu mustahil dijelaskan logika manusia." Ustadz Hanan tersenyum tipis. "Ahmad, itu memang mustahil bagi akal manusia. Bahkan para ilmuwan terhebat pun hanya memahami sebagian kecil dari kompleksitas tubuh manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Itu termasuk manusia. Allah telah menanamkan kemampuan dalam tubuh kita untuk menjaga keseimbangan hidup, untuk sembuh dari penyakit, untuk berpikir, dan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Semua ini terjadi secara otomatis, menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas." Ahmad menunduk, termenung. "Lalu bagaimana dengan hewan, Ustadz? Bagaimana burung tahu arah migrasinya, ikan tahu jalannya di lautan, dan lebah membangun sarang yang sempurna? Semua itu terjadi tanpa mereka belajar secara sadar." "Ahmad, itulah rahasia ciptaan Allah," jawab Ustadz Hanan sambil menunjuk burung yang terbang di langit sore. "Setiap makhluk hidup, sekecil apapun, diberi petunjuk dan insting oleh Allah. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 68, Allah berfirman,
Kemudian makanlah dari segala jenis buah-buahan, lalu ikutilah jalan Tuhanmu yang telah ditetapkan untukmu. Allah menanamkan hukum dan keteraturan dalam setiap makhluk, sehingga mereka mampu hidup, berkembang biak, dan menjaga ekosistem tanpa bimbingan manusia. Jadi Ustadz, akal manusia memang terbatas. Kita hanya bisa mengamati sebagian kecil dari keajaiban ciptaan Allah, kata Ahmad sambil tersenyum kecil. Tepat sekali Ahmad, kata Ustadz Hanan. Dan disinilah makrifat berperan. Ketika akal kita tidak mampu menjelaskan, hati kita belajar untuk berserah, untuk takjub, dan untuk menghargai kebesaran Allah. Kita belajar bersyukur atas kesehatan kita, atas hewan yang memberi manfaat, dan atas seluruh makhluk yang hidup bersamaan di bumi. Rahasia ciptaan Allah adalah pengingat bahwa kita hanyalah makhluk kecil di hadapannya, dan rasa takjub adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Ahmad menatap anak-anak yang bermain, burung yang terbang, dan daun-daun yang bergoyang tertiup angin. Sekarang saya mengerti Ustadz, setiap makhluk hidup, dari manusia hingga hewan terkecil, adalah tanda kebesaran Allah yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan takjub. Ustadz, saya sering menatap langit malam dan merasa sangat kecil, kata Ahmad sambil menunjuk bintang-bintang yang bersinar jauh di angkasa. Bagaimana mungkin Allah menciptakan alam semesta yang begitu luas dengan galaksi, bintang, planet, dan jutaan benda langit lainnya? Rasanya akal saya tidak mampu memahaminya. Ustadz Hanan tersenyum lembut, menatap ke langit yang penuh bintang. Ahmad, memang akal manusia terbatas, dan ciptaan Allah jauh melebihi batas itu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut, dan hujan yang Allah turunkan dari langit, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini mengingatkan kita bahwa alam semesta adalah tanda kebesaran Allah. Kita bisa mempelajari sebagian kecilnya, tapi tidak akan pernah bisa memahami keseluruhan ciptaannya. Ustadz, bagaimana mungkin ada planet-planet yang berjuta-juta jaraknya dari bumi, bintang yang lebih besar dari matahari, dan galaksi yang jumlahnya tak terhitung? Semua itu tampak mustahil bagi akal manusia, kata Ahmad dengan nada penuh kekaguman. Ahmad, inilah hakikat makrifat, jawab Ustadz Hanan. Kita belajar untuk menghargai ciptaan Allah, bukan karena harus mengerti semuanya, tapi karena menyadari kebesarannya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, berimanlah kepada Allah dengan ilmu, dan tunduklah kepadanya dengan hati. Alam semesta adalah ilmu Allah yang terbuka, tapi kita hanya mampu memandang permukaannya. Bahkan ilmuwan terbesar pun hanya mengetahui sebagian kecil dari kosmos. Bagaimana galaksi terbentuk, mengapa bintang bisa bersinar selama miliaran tahun, atau apa yang terjadi di luar alam semesta, semua itu tetap menjadi rahasia Allah. Ahmad menunduk, merenung. Jadi akal manusia tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi kita bisa belajar bersyukur dan kagum atas ciptaan Allah yang begitu luas. Betul sekali Ahmad, kata Ustadz Hanan sambil menepuk pundak Ahmad. Setiap benda di alam semesta bergerak menurut hukum Allah. Planet mengorbit, bintang bersinar, cahaya menembus ruang hampa, semuanya berada dalam keteraturan yang sempurna. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, dan dialah yang menundukkan malam dan siang bagi kamu, agar kamu mengambil pelajaran. Alam semesta ini memberikan pelajaran bagi siapa saja yang mau merenung. Kesempurnaan ciptaannya jauh melampaui kemampuan akal manusia. Kadang saya merasa takjub sekaligus takut Ustadz, kata Ahmad, suaranya lirih. Takjub karena kebesaran Allah, takut karena saya begitu kecil di hadapannya. Ahmad, rasa kecil itu adalah tanda bahwa hati kita mulai mengenal makrifat, jawab Ustadz Hanan. Ketika akal tidak mampu menjelaskan, hati belajar tunduk. Kesadaran bahwa Allah Maha Besar dan kita hanya makhluk ciptaannya adalah awal dari pemahaman spiritual yang mendalam. Alam semesta bukan sekadar benda mati yang bisa kita ukur, tapi tanda-tanda yang mengajarkan kita bersyukur, takjub, dan menyadari kebesaran Allah dalam segala sesuatu. Ahmad menatap langit malam, hatinya dipenuhi kekaguman dan ketenangan. Sekarang saya mulai mengerti Ustadz, misteri kosmos bukan untuk dipecahkan sepenuhnya, tapi untuk membuat kita sadar, bersyukur, dan mendekat kepada Allah, Sang Pencipta.
Ustadz, kadang saya takut dengan fenomena alam, kata Ahmad sambil menatap pegunungan yang menjulang jauh. Gempa, badai, gunung meletus, semuanya terasa begitu dahsyat. Bagaimana mungkin manusia bisa mengerti hikmah dari kejadian-kejadian itu? Ustadz Hanan mengangguk, matanya menatap jauh ke arah gunung. Ahmad, itu memang fenomena yang membuat manusia merasa kecil. Namun setiap peristiwa alam, sekuat apapun, memiliki aturan dan hikmah dari Allah. Dalam Quran Surat Al-Zumar ayat 38, Allah berfirman, "Apakah kamu merasa aman dari Allah yang menguasai bumi dan langit?" Ayat ini mengingatkan kita bahwa seluruh alam semesta berada dalam kekuasaan Allah, termasuk kejadian yang tampaknya menakutkan bagi manusia. Akal kita terbatas, tapi ciptaannya menunjukkan kekuasaannya yang sempurna. Ustadz, saya tidak bisa memahami kenapa Allah menciptakan badai atau gempa, kata Ahmad sambil menunduk. Kalau akal manusia yang terbatas mencoba menjelaskannya, rasanya mustahil. Ustadz Hanan tersenyum lembut. Ahmad, fenomena ekstrem adalah bagian dari hukum Allah yang berlaku di alam. Kita bisa mempelajari mekanismenya secara ilmiah. Gempa karena lempeng bumi bergerak, badai karena perbedaan tekanan udara, tapi akal manusia tidak bisa menjelaskan mengapa semuanya terjadi dengan presisi yang sempurna. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ciptaan Allah sepenuhnya. Bahkan manusia paling pintar pun hanya melihat sebagian kecil dari keteraturan alam, sedangkan hikmah di balik kejadian itu tetap menjadi misteri Allah." Jadi Ustadz, maksudnya kita tidak harus memahami setiap peristiwa alam dengan akal? Tanya Ahmad, suaranya masih dipenuhi rasa ingin tahu. Betul Ahmad, jawab Ustadz Hanan. Yang penting adalah menyadari bahwa setiap fenomena alam memiliki tujuan dan hikmah. Kadang Allah menguji manusia, kadang Allah mengingatkan manusia akan kelemahan dan keterbatasannya. Gempa, badai, atau letusan gunung adalah pengingat bahwa manusia hanyalah makhluk kecil di hadapannya. Dalam Quran Surat Al-Rum ayat 41, Allah berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia." Ini menunjukkan bahwa alam pun memiliki keseimbangan yang harus dijaga, dan manusia belajar dari kejadian ekstrem untuk sadar dan bertakwa. Ahmad menarik napas panjang, mencoba mencerna kata-kata Ustadz. Jadi, bahkan kejadian yang menakutkan sekalipun adalah bagian dari tanda kebesaran Allah, bukan sesuatu yang harus sepenuhnya dijelaskan oleh akal manusia. Tepat sekali, kata Ustadz Hanan sambil menepuk bahu Ahmad. Kita belajar untuk berserah, takjub, dan menghargai kebesaran Allah. Ketika akal tidak mampu menjelaskan, hati yang tunduk menjadi jalan ma'rifat. Kita menyadari bahwa Allah Maha Kuasa atas seluruh ciptaan, dan semua fenomena alam, dari yang menenangkan hingga yang menggentarkan, adalah pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur, waspada, dan mendekat kepadanya. Ahmad menatap pegunungan yang tegak kokoh, angin yang berhembus kencang, dan langit yang mulai mendung. Sekarang saya mengerti Ustadz, fenomena alam ekstrim bukan untuk membuat kita takut tanpa tujuan, tapi untuk menyadarkan kita akan kebesaran Allah dan keterbatasan akal manusia. Ustadz, kadang saya terkagum-kagum dengan hal-hal yang sangat kecil, kata Ahmad sambil menunduk melihat tanah dan rerumputan di sekitarnya. Ada semut, mikroorganisme, bahkan bakteri yang tidak kasat mata. Bagaimana mungkin makhluk sekecil itu bisa memiliki peran begitu besar dalam kehidupan, dan akal saya tidak mampu menjelaskannya? Ustadz Hanan tersenyum lembut menatap rumput yang bergoyang tertiup angin. Ahmad, inilah salah satu bukti nyata bahwa ciptaan Allah tidak terbatas oleh ukuran atau logika manusia. Setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki hikmah dan fungsi dalam keseimbangan alam. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan malam dan siang bagi kamu, agar kamu mengambil pelajaran." Bahkan makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia pun tunduk pada aturan Allah dan berperan dalam kehidupan. Tapi Ustadz, kata Ahmad sambil mengerutkan dahi, bagaimana semut bisa membangun sarang yang begitu teratur, atau bakteri yang membantu proses kehidupan tanpa kita menyadarinya? Rasanya logika manusia tidak bisa menjelaskannya.
Benar Ahmad, jawab Ustadz Hanan, sambil menunduk melihat sekelompok semut yang sedang bergerak teratur. Allah menanamkan insting dan aturan dalam setiap makhluk, bahkan yang mikroskopis sekalipun. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ciptaan Allah sepenuhnya. Semut, lebah, mikroorganisme, dan bakteri semuanya bekerja sesuai hukum Allah, membantu manusia dan alam tanpa kita perintah. Akal manusia hanya mampu melihat sebagian kecil, tetapi hikmah di balik ciptaan itu jauh melampaui kemampuan kita." Ahmad tampak termenung. Jadi Ustadz, makhluk kecil ini mengingatkan kita bahwa ukuran atau penampilan tidak menentukan kebesaran ciptaan Allah, dan akal manusia tidak selalu bisa memahami semua fungsi mereka. Tepat sekali, kata Ustadz Hanan sambil tersenyum. Inilah salah satu pelajaran ma'rifat. Ketika akal kita terbatas, hati yang tunduk dan penuh takjub menjadi jalan untuk menyadari kebesaran Allah. Bahkan mikroorganisme yang tidak terlihat membantu menjaga keseimbangan ekosistem, membersihkan bumi, dan mendukung kehidupan manusia. Bayangkan, tanpa makhluk-makhluk ini, kehidupan di bumi akan kacau, namun kita jarang menyadari keberadaan mereka. Ahmad menatap tanah dan rerumputan di sekitarnya dengan rasa kagum yang baru. Saya mulai menyadari, Ustadz, setiap makhluk sekecil apapun adalah tanda kebesaran Allah, bahkan yang tidak bisa kita lihat dengan mata, telanjang, atau akal kita pahami sepenuhnya. Ustadz Hanan menepuk pundak Ahmad. Betul Ahmad, misteri ciptaan Allah bukan hanya di langit atau di bintang, tetapi juga di tanah, di air, dan di udara. Setiap makhluk bekerja menurut ketentuan Allah, dan kita belajar untuk bersyukur dan takjub. Akal manusia tidak harus mampu menjelaskan semuanya, cukup menyaksikan, merenung, dan merasakan kekuasaan Allah dalam setiap ciptaannya. Ahmad tersenyum, hatinya dipenuhi rasa kagum dan rendah hati. Sekarang saya mengerti Ustadz, misteri makhluk kecil dan fenomena biologis mengajarkan kita untuk menghargai kebesaran Allah dan keterbatasan diri kita sendiri. Ustadz, setelah mendengar penjelasan tentang alam semesta, manusia, makhluk hidup, fenomena ekstrim, dan makhluk mikroskopis, saya merasa begitu kecil, kata Ahmad sambil menatap langit senja yang mulai kemerahan. Terkadang saya ingin mengerti semuanya dengan akal, tapi semakin saya belajar, semakin saya menyadari bahwa akal manusia terbatas. Ustadz Hanan tersenyum lembut, menepuk pundak Ahmad. Ahmad, perasaan itu justru baik ketika akal manusia tidak mampu menjelaskan seluruh ciptaan Allah. Itulah saat hati mulai mengenal ma'rifat. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 44, Allah berfirman, "Langit yang 7 dan bumi serta semua yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka." Ayat ini mengajarkan kita bahwa seluruh ciptaan Allah, dari yang besar hingga yang kecil, dari yang tampak hingga yang tersembunyi, selalu memuliakan Allah. Akal kita mungkin tidak bisa memahaminya sepenuhnya, tapi hati kita bisa menyaksikan dan belajar untuk tunduk serta bersyukur. Jadi Ustadz, misteri ciptaan Allah bukan untuk dipecahkan sepenuhnya dengan logika manusia, tapi untuk membuat kita sadar akan kebesarannya, tanya Ahmad dengan mata berbinar. Betul sekali Ahmad, jawab Ustadz Hanan. Ketika kita mencoba memahami langit, bumi, sungai, gunung, makhluk hidup, bahkan mikroorganisme, kita mulai menyadari satu hal. Setiap ciptaan Allah memiliki tujuan, aturan, dan hikmah yang sempurna. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ciptaan Allah secara menyeluruh." Ini menunjukkan bahwa akal manusia hanya bagian kecil dari keseluruhan ciptaannya. Semakin kita menyadari keterbatasan kita, semakin kita menghargai kebesaran Allah, dan semakin dekat dengan ma'rifat. Ahmad menarik napas panjang, hatinya dipenuhi rasa kagum dan rendah diri. Ustadz, sekarang saya memahami. Semua ciptaan, dari bintang yang jauh, air yang mengalir, badai yang menakutkan, hingga semut dan bakteri, adalah tanda bagi kita untuk bersyukur, takjub, dan mengakui kebesaran Allah. Tepat Ahmad, kata Ustadz Hanan, sambil menatap mata muridnya dengan hangat. Makrifat adalah menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, Maha Kuasa,
dan Maha Mengetahui. Ketika akal kita tidak mampu menjelaskan, hati kita belajar tunduk. Kita mulai belajar untuk menghargai ciptaannya, menjaga keseimbangan alam, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan syukur. Inilah tujuan Allah menanamkan misteri dalam ciptaannya, agar kita tidak sombong, selalu bersyukur, dan semakin mendekat kepadanya. Ahmad menatap senja yang perlahan menghilang, digantikan malam penuh bintang. Sekarang saya merasa tenang, Ustadz. Misteri ciptaan Allah bukan untuk membuat kita bingung atau takut, tapi untuk membuat kita sadar, bersyukur, dan merasakan kedekatan dengan Allah. Saya mulai belajar bahwa takjub itu sendiri adalah bentuk ibadah. Ustadz Hanan tersenyum dan menutup pembicaraan dengan lembut. Benar, Ahmad. Akal manusia memiliki batas, tapi hati yang berserah kepada Allah mampu memahami kebesarannya. Setiap ciptaan adalah guru yang mengajarkan kita ma'rifat, dan setiap misteri adalah undangan untuk semakin dekat kepada Sang Pencipta. Ahmad menunduk, menyadari kedalaman pesan itu. Terima kasih, Ustadz. Kini saya tahu, rahasia ciptaan Allah yang tidak bisa dijelaskan akal manusia adalah rahmat, bukan sekadar teka-teki. Dan setiap keajaiban adalah panggilan untuk bersyukur dan mendekat kepadanya. Alhamdulillah sahabat, kita telah menelusuri sebagian rahasia ciptaan Allah. Dari alam semesta yang luas, fenomena alam yang menakjubkan, hingga makhluk hidup sekecil mikroorganisme. Semuanya mengajarkan satu hal, kebesaran Allah jauh melampaui kemampuan akal manusia. Dan setiap misteri adalah panggilan untuk takjub, bersyukur, dan mendekat kepadanya. Kalau kalian merasa terinspirasi, mari kita belajar bersama-sama lebih dalam lagi. Tinggalkan komentar tentang ciptaan Allah yang paling membuat kalian kagum. Bagikan video ini agar teman-teman lain juga bisa belajar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus menelusuri ilmu-ilmu Islami, makrifat, dan tauhid yang mendalam. Ingat sahabat, belajar itu bukan hanya untuk mengetahui, tapi untuk merasakan kebesaran Allah dalam hati. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Allah selalu membuka mata dan hati kita untuk terus takjub dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.